Suara Hati. Renungan hari ini, topik, mengenali seseorang dengan baik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, mendengar ada dosen killer, apalagi sebagai pembimbing, seperti tidak merasa nyaman bagi seseorang mahasiswa. Itulah mungkin sebahagian yang dirasakan oleh mahasiswa dalam perkuliahannya. Seorang mahasiswa sangat dihantui perasaan was-was ketika hendak berhadapan dengan julukan dosen killer tersebut. Namun, setelah dirinya terbiasa berhadapan dengan sang dosen tersebut, lama-kelamaan berangsur mulai merasakan ada perbaikan di hatinya, karena telah mengenal sang dosen secara pribadi, tidak lagi menurut berita yang selama ini dia dengar. Faktanya, beliau membimbing dengan sangat baik. Tidak pernah bicara kasar, berlaku tak sopan atau mempersulitnya. Saudaraku, mengenal seseorang tidaklah dapat dilakukan hanya dengan mendengar dari kata orang. Kita harus mengenal mereka secara pribadi dengan baik. Pengenalan mendalam butuh komunikasi intens, bukan hanya sekali atau dua kali. Ini berlaku pula bagi pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Gagal mengenal Tuhan Yesus, berarti membuat kehidupan rohani kita berjalan mundur. Pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus, tidak akan tercapai jika kita bersikap statis, apatis, dan pasif kepadanya. Maka dari itu, kita harus fokus mengenal, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu. Panggilan, kuasa, dan janji-janji Tuhan Allah itu, haruslah berdampak pada kemampuan kita untuk memancarkan sifat-sifat baik dari Tuhan Allah itu. Motivasi kita hendaklah menjadi pribadi yang aktif dan dinamis dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Allah kita, sebagai Sang Juru Selamat. Pengenalan yang intens terhadap Tuhan secara pribadi, akan membangun keimanan kita menuju pertumbuhan iman yang sehat dan bertanggung jawab. Karena itu, dalam diri orang percaya harus ada sifat-sifat baik, seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, rasa takut akan Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Menumbuhkan keinginan kita untuk mengetahui sifat-sifat baik dari Tuhan, akan membuat iman kita lebih dekat dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak, maka kita bisa menjadi buta akan anugerah-Nya yang telah melepaskan dan menebus kita dari dosa. Hiduplah bersama Kristus, karena Dia akan memberkati saudara. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita yang sedang dalam pendidikan, agar sungguh-sungguh belajar. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Seberkas harapan untuk negeri ini yang sekarang penuh kegelapan dunia. Yang terjadi di negeri ini
Tuhan berikanlah cahaya kasih-Mu untuk menerangi negeri ini. Biarlah negeri ini penuh damai dalam kasih-Mu. Tuhan, lihatlah kami ini. Tuhan, berikanlah harapan kami, sukacita dan kedamaian. Ajarlah kami saling mengasihi. Tuhan, lihatlah kami ini. Tuhan, berikanlah harapan kami, sukacita dan kedamaian. Ajarlah kami saling mengasihi di antara sesama kami. Tuhan, berikanlah cahaya kasih-Mu untuk menerangi negeri ini. Biarlah negeri ini penuh damai dalam kasih-Mu. Tuhan, lihatlah kami ini. Tuhan, berikanlah harapan kami, sukacita dan kedamaian. Ajarlah kami saling mengasihi. Tuhan, lihatlah kami ini. Tuhan, berikanlah harapan kami, sukacita dan kedamaian. Ajarlah kami saling mengasihi di antara sesama kami. Tuhan, lihatlah kami